Di video ini, kalian akan mendapatkan dua cara mendapatkan uang sebagai pelajar. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Saat membicarakan bisnis, semua orang pasti setuju bahwa sangat baik untuk memulainya di usia muda. Membuat sesuatu bisnis sangat penting dilakukan semua orang, baik itu kalian pekerja kantoran atau pelajar. Itu semua tidak menghalangi kalian untuk membuat bisnis besar atau bisnis sampingan. Ayo kita mulai. Cara pertama yang bisa kalian lakukan untuk memulai bisnis atau belajar bisnis sebagai pelajar adalah yang pertama, jadilah freelancer. Jika kalian memiliki suatu keahlian seperti video editing, menggambar, fotografi, coding, dan lain-lainnya, namun tidak ada orang di sekitar kalian yang membutuhkan jasa kalian, maka yang harus dilakukan oleh kalian bukan berdiam diri, namun memasarkannya secara online di tempat yang tepat. Pilihlah suatu penyedia jasa khusus untuk freelancer agar mempermudah kalian bertemu dengan customer yang membutuhkan jasa kalian. Pelajari cara memasarkan jasa kalian di situ. Jika kalian konsisten dan kalian memberikan yang terbaik untuk jasa-jasa kalian, maka kalian bisa mendapatkan uang tambahan untuk diri kalian sendiri. Cara kedua atau tips bisnis kedua yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar adalah mulai menjual barang secara online. Dengan penyedia marketplace yang sudah banyak ada di Indonesia, tentunya mempermudah jual beli secara online melalui internet. Ada dua cara untuk menjual di marketplace yang biasa dilakukan oleh orang-orang di Indonesia. Pertama adalah menjual produk sendiri. Jadi kalian bisa membuat produk yang kalian lakukan secara online. Semisalnya kalian bisa membuat sabun sendiri, atau kalian bisa membuat ukiran-ukiran kayu yang kalian bisa jual di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Atau kalian bisa berjualan dengan cara kedua. Ini kalau kalian tidak mau repot membuat produk, yaitu dengan menjual produk milik orang lain atau dropshipping. Bisa dibilang ada pro dan kontra antara keduanya. Dengan membuat produk sendiri, tentunya akan memberikan ilmu yang lebih banyak kepada pelajar atau kepada kalian. Juga membuat produk sendiri memberikan fleksibilitas harga yang terkadang tidak bisa dipraktekkan ketika kita melakukan dropshipping. Ketika kita membuat produk sendiri, tentunya akan murah dan kita bisa memilih harga yang cocok untuk produk kita tersebut. Namun dengan dropshipping memberikan waktu yang lebih banyak karena kita tidak perlu belajar cara membuat produk dan kita hanya perlu fokus kepada pemasaran. Kita tidak perlu fokus kepada operasional dan produksi. Nah, dengan kalian mengikuti cara yang saya sudah sebutkan, ada dua cara tadi, yaitu berjualan secara online dan freelancing, kalian bisa mulai belajar berbisnis untuk masa depan kalian. Ada berbagai cara lainnya sebenarnya untuk berbisnis sebagai pelajar. Ini mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya. Selama kalian masih baru beberapa kali melakukan bisnis, menurut saya tidak apa-apa jika kalian gagal, karena sangat umum bagi pemilik bisnis untuk gagal. Berdasarkan data dari Amerika, yaitu data dari Bureau of Labor Statistics, sekitar 20% bisnis gagal di tahun pertama. 50% bakal gagal di tahun kelima. Kemudian sekitar 80% dengan karyawan bertahan di tahun pertama, sedangkan sekitar 70% akan bertahan di tahun kedua. Dan yang terakhir, sekitar 50% dari perusahaan yang memiliki karyawan akan bertahan di tahun kelima. Jadi, ungkapan tidak takut gagal itu bukanlah sebuah kebohongan. Sangat umum untuk gagal dalam bisnis, seperti yang dari statistik yang sudah saya sebutkan. Jadi kalian tidak perlu merasa sedih atau takut atau tidak percaya diri ketika kalian mengalami kegagalan. Karena kegagalan sendiri mengajarkan kita cara-cara baru
untuk sukses. Seperti video game yang biasa kita mainkan, atau kalian mainkan, pasti pernah kita itu gagal satu kali. Kegagalan tersebut mengajarkan pengalaman dan memberitahu kita informasi mengenai cara lain untuk menang. Jadi jangan pernah sedih atau takut ketika kalian gagal. Nah, dengan kalian mengikuti cara yang saya sudah sebutkan, ada 2 cara tadi, yaitu berjualan secara online dan freelancing, kalian bisa mulai belajar berbisnis untuk masa depan kalian. Ada berbagai cara lainnya sebenarnya untuk berbisnis sebagai pelajar. Ini mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya. Selama kalian masih baru beberapa kali melakukan bisnis, menurut saya tidak apa-apa jika kalian gagal, karena sangat umum bagi pemilik bisnis untuk gagal. Berdasarkan data dari Amerika, yaitu data dari Bureau of Labor Statistics, sekitar 20% bisnis gagal di tahun pertama. 50% bakal gagal di tahun kelima. Kemudian sekitar 80% dengan karyawan bertahan di tahun pertama, sedangkan sekitar 70% akan bertahan di tahun kedua. Dan yang terakhir, sekitar 50% dari perusahaan yang memiliki karyawan akan bertahan di tahun kelima. Dengan menjadi seorang pelajar, apalagi selama pandemi, kita tentunya dibatasi untuk keluar dan membuka bisnis secara terbuka dan bertemu dengan orang lain. Oleh karena itu, menurut saya salah satu cara yang paling efektif untuk dilakukan selama pandemi adalah dengan membuka bisnis pelayanan atau freelancing dan produk atau jual beli di marketplace secara online atau melalui internet. Namun di sisi lainnya, dengan menjadi pelajar, kalian diberi banyak waktu untuk belajar, mengembangkan diri kalian, dan menginvestasikan diri kalian untuk masa depan. Oleh karena itu, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya mendapatkan notifikasi ketika video baru dari saya muncul. Juga like, comment, share supaya membantu algoritma YouTube. Jika kalian sebagai pelajar ingin mengembangkan ilmu kalian lebih dalam lagi, terutama pada produktivitas, keuangan, bisnis, dan pengembangan diri, kalian bisa subscribe dan cek video di samping. Jadi itu saja untuk video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.